Nah, semua keinginan itu hanya akan memperkeruh hati kita, pikiran kita. Kalau semua keinginan itu kita tidak pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak punya keinginan? Boleh. Pengen punya istri? Boleh nggak? Boleh. Tapi satu kali aja. Ya Allah, saya pengen nikah tahun sekian. Udah. Habis itu pasrahin sama Allah. Habis itu berusaha. Keinginan itu ibarat seperti angin yang lewat. Ya terima aja. Itu manusiawi. Lihat teman udah nikah, pengen nikah, manusiawi. Bener nggak? Tapi hanya sekilas pandang saja. Seperti angin. Lewat. Udah. Habis itu pasrahkan semua keinginan kita kepada. Kenapa harus begitu? Supaya hati kita tidak sibuk memikirkan dunia. Memikirkan semua itu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu al-basir kal basar. Adna syai'in yaqau fihi yamna'un nazar. Yang namanya mata hati itu seperti mata zahir. Apapun yang paling dekat menghalangi mata kita, ya, itu yang akan menghalangi pandangan kita. Mata itu meskipun bisa melihat yang ada jarak yang sangat jauh, tapi kalau di depannya ada tangan nggak mungkin bisa melihat. Ya. Kita di sini bisa melihat yang ada di depan. Coba kalau di depan kita ada tabir, ya tutup aja matanya lah, pakai kain, pakai tangan, nggak mungkin bisa melihat. Begitupun mata hati. Bagaimana maksudnya? Mata hati itu akan terganggu penglihatannya ketika ada sesuatu yang bergetar di dalam hati, hoyong sesuatu, ingin sesuatu. Fal khataratu minasyai tusawwisun nazar. Apapun yang bergejolak di dalam hati, kerentek hati, keinginan di dalam hati, itu akan mengganggu pandangan mata hati kita. Wa tukaddirul fikra, bahkan bisa memperkeruh pikiran kita. Jadi kalau kita dalam hati terlalu banyak keinginan, ya itu udah dipastikan penglihatan mata hati kita akan terganggu. Kita akan sulit bisa melihat kebenaran ketika banyak kepentingan. Kita akan sulit bisa melihat Allah ketika di dalam hati kita terlalu banyak keinginan. Ya. Coba kalau kita bayangkan aja lah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya istri, pengen jadi kuwu, pengen apalah, pengen punya pesantren, pengen punya, wah, semuanya pengen. Nah, semua keinginan itu hanya akan memperkeruh hati kita, pikiran kita. Kalau semua keinginan itu kita tidak pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak punya keinginan? Boleh. Pengen punya istri? Boleh nggak? Boleh. Tapi satu kali aja. Ya Allah, saya pengen nikah tahun sekian. Udah. Habis itu pasrahin sama Allah. Habis itu berusaha. Jangan tiap hari, ya Allah saya pengen nikah. Ya Allah saya pengen nikah. Tiap hari cicing. Nggak cari calon. Wah, repot. Keinginan itu ibarat seperti angin yang lewat. Ya terima aja, itu manusiawi. Lihat teman udah nikah, pengen nikah, manusiawi. Bener nggak? Lihat teman punya motor, pengen punya motor, bener nggak? Manusiawi. Tapi hanya sekilas pandang saja, seperti angin lewat, udah. Habis itu pasrahkan semua keinginan kita kepada.
Kenapa harus begitu? Supaya hati kita tidak sibuk memikirkan dunia, memikirkan semua itu. Supaya hati dan pikiran kita tidak keruh. Jadi cara pandangnya nanti udah transparan. Transparan itu artinya ya tetap ada yang menghalangi itu, tapi kecil. Transparan kan bukan berarti kelihatan langsung ya, tapi transparan itu sebenarnya layernya, tabirnya itu kecil gitu. Ada, nggak mungkin kita hidup di dunia nggak punya keinginan. Mungkin nggak mungkin. Manusiawi. Tapi ya itu caranya, biar nggak mengganggu hati dan pikiran kita, biarkan lewat begitu saja. Wal irada la tadzibu bil khair ra'san. Wal amal bi yadabu an sahibi sahmanan lil Islam. Nah, kalau khatrah kehendak itu kita upayakan dengan baik, kita pasrahkan kepada Allah, itu bisa menjadi pokok kebaikan. Ya, makanya dalam hadisnya dikatakan innamal a'malu binniyat. Itu menjadi motivasi ketika kita ingin sesuatu, kemudian kita pasrahkan kepada Allah dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Pengen membahagiakan istri, misalkan contoh, pengen beliin gelang, baik nggak? Baik, boleh. Malah justru itu menjadi pemicu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berusaha. Ya. Wal amalu bihi yatabu sahibi sahmanan Islam. Dan kalau seandainya dilakukan dengan benar, itu akan menjaga keislaman kita. Wa yati bi fa'il istamaru ala syarri tafalat minul Islam. Tapi kalau kita melakukannya dengan kejahatan, dengan keburukan, maka keislaman dari diri kita akan lepas. Fa idza intaha ilal waqi'ah fil ummah wa muwalati zulmah hubban fil jah. Nah, kalau sampai ini terjadi kepada manusia, kepada umat, ya, wa muwalati zulmah, dan juga pemimpin-pemimpin yang zalim, hubban fil jah, yaitu cinta kepada pangkat, wal manzilah, dan kedudukan, wa hubban lin dunya, dan juga cinta kepada dunia, alal akhirah, meninggalkan akhirat, faqad tafallat minhul Islam kulluh, maka keislaman dia menjadi lepas semuanya. Ini pemimpin yang zalim, yang cinta jabatan, cinta dunia, begitupun manusia, masyarakat yang sama, cinta kedudukan, cinta dunia, ya, mendahulukan dunia daripada akhirat, itu akan menghilangkan atau melepaskan keislamannya. Nanti perlu kita uraikan.